Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Kami akan membahas materi mengenai desain penelitian cross-seksional. Adapun anggota kelompok yaitu Mira Walela, Lilita Piatali, Erlin Novitasari, Lala Hajini, Maulana Aziza, Nadia Tul Syarifah, Anita Rahma, dan Sapira Damayanti. Yang pertama yaitu penelitian observasional. Desain penelitian adalah rencana garis besar tentang bagaimana peneliti akan memahami bentuk hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam artian luas, desain penelitian adalah suatu desain yang dirancang mulai dari ditemukannya permasalahan penelitian, penentuan tinjauan pustaka ilmiah, menentukan rancangan, memproses dan menyajikan hasil penelitian, sampai pada pembuatan laporan. Sedangkan dalam arti sempit, desain penelitian dirancang dalam menentukan metode atau jenis penelitian yang akan digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Jenis-jenis dari desain penelitian. Yang pertama yaitu penelitian observasional atau survei. Pada penelitian jenis ini, hanya melakukan pengamatan atau observasi terhadap objek atau subjek penelitian. Atau dengan kata lain, peneliti hanya bersifat mengamati atau mengobservasi fenomena yang terjadi. Dengan demikian, pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan tindakan atau tidak mencobakan sesuatu terhadap objek atau subjek penelitian. Penelitian observasional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Jenis dari penelitian ini meliputi studi survei, studi kasus, studi komparatif, studi prediksi, studi evaluasi, studi kepustakaan, studi historis, dan studi korelasi. Kemudian yang kedua yaitu penelitian analitik. Desain penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi melalui analisis statistik korelasi atau menguji hubungan atau pengaruh antara faktor sebab dan akibat. Jenis dari desain penelitian ini adalah studi cross-seksional, studi case control, dan studi cohort. Kemudian yang kedua yaitu penelitian eksperimen. Pada penelitian ini, terdapat rekayasa peneliti terhadap objek dan subjek penelitian, yaitu berupa perlakuan atau treatment. Dengan demikian, peneliti melakukan rekayasa terhadap objek penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon yang terjadi dan menemukan yang terbaik. Adapun jenis dari penelitian ini adalah pra-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen murni. Desain penelitian observasional dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian cross-seksional yang sering disebut juga penelitian transversal merupakan penelitian epidemiologi yang paling sering dikerjakan pada bidang kesehatan. Walaupun sebenarnya paling lama, hal ini disebabkan karena secara epidemiologi paling mudah dan sederhana. Tidak dijumpai hambatan yang berupa pembatasan tertentu. Pendekatan ini dalam rangka mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek yang berupa penyakit atau status kesehatan tertentu dengan model pendekatan point time. Studi cross-seksional ditandai dengan ciri-ciri bahwa pengukuran variabel bebas atau faktor risiko dan variabel tergantung atau efek dilakukan secara simultan atau pada saat yang bersamaan.
variabel-variabel yang termasuk faktor resiko dan efek diobservasi sekaligus pada saat yang sama. Pengertian saat yang sama di sini bukan berarti pada satu saat observasi dilakukan pada semua subjek untuk semua variabel, tetapi tiap subjek hanya diobservasi satu kali saja, dan faktor resiko dan efek diukur menurut keadaan atau status waktu diobservasi. Tujuan dan manfaat desain penelitian cross-seksional. Yang pertama yaitu untuk mencari prevalensi satu atau beberapa penyakit tertentu yang terdapat di masyarakat seperti pada studi deskriptif, tetapi pada keadaan tertentu. Kedua, untuk memperkirakan insidensi, misalnya penyakit dengan bekas yang permanen seperti variola. 3. Memperkirakan adanya hubungan sebab akibat pada penyakit-penyakit dengan perubahan yang jelas. 4. Untuk menghitung besarnya resiko kelompok, resiko relatif, dan resiko atribut. Kemudian yang selanjutnya, jenis penelitian cross-seksional. Cross-seksional studi, atau juga disebut studi potong lintang, mempunyai dua jenis studi, yaitu yang pertama, studi potong lintang deskriptif, yaitu meneliti prevalensi penyakit, paparan atau keduanya, pada suatu populasi tertentu. Contohnya, penelitian presentase bayi yang mendapat ASI eksklusif di suatu komunitas, penelitian prevalens asma pada anak sekolah di Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu studi potong lintang analitik, yaitu mengumpulkan data prevalensi paparan dan penyakit untuk tujuan perbandingan perbedaan-perbedaan penyakit antara kelompok terpapar dan kelompok tak terpapar, dalam rangka meneliti hubungan antara paparan dan penyakit. Contohnya seperti beda proporsi pemberian ASI eksklusif berdasar pada berbagai tingkat pendidikan ibu, beda kadar kolesterol siswa SMP daerah kota dan desa, dan beda prevalens penyakit jantung reumatik siswa lelaki dan perempuan. Ciri-ciri penelitian cross-seksional. Yang pertama yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu saat atau satu periode tertentu, dan pengamatan subjek studi hanya dilakukan satu kali selama satu penelitian. 2. Pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kriteria subjek studi. 3. Tidak terdapat kelompok kontrol dan tidak terdapat hipotesis spesifik. 4. Perhitungan perkiraan besarnya sampel tanpa memperhatikan kelompok yang terpajan atau tidak. Pada penelitian di rumah sakit, besarnya sampel tidak dihitung, tetapi ditentukan berdasarkan periode tertentu. 5. Hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan yang dapat digunakan sebagai hipotesis dalam penelitian analitik atau eksperimental. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah desain penelitian cross-seksional. 1. Mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dan mengidentifikasi faktor resiko dan efek. 2. Menetapkan subjek penelitian. 3. Melakukan observasi atau pengukuran variabel-variabel. 4. Melakukan analisis korelasi dengan membandingkan proporsi antar kelompok. Perhitungan rasio prevalence. Prevalence ratio dipakai untuk penyakit yang periode berisikonya terbatas, yaitu biasanya penyakit akut, sebagai estimasi terhadap insiden density ratio atau IDR. Perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana A sama dengan subjek dengan faktor resiko yang mengalami efek, B sama dengan subjek dengan faktor resiko yang tidak mengalami efek, C sama dengan subjek tanpa faktor resiko yang mengalami efek, dan D sama dengan subjek tanpa faktor resiko yang tidak mengalami efek. Rumus dasar rasio prevalensi adalah A per A plus B dibagi C per C plus D. Jika hasil yang didapat rasio prevalensi sama dengan 1, maka faktor resiko tidak berpengaruh atas timbulnya efek atau dikatakan bersifat netral. Jika rasio prevalensi di atas 1,
maka faktor resiko merupakan penyebab timbulnya penyakit. Bila rasio prevalensi di bawah 1, maka faktor resiko bukan menjadi penyebab timbulnya penyakit, bahkan merupakan faktor protektif. Rasio prevalens dapat dihitung dengan membagi prevalence efek pada kelompok dengan faktor resiko dengan prevalence efek pada kelompok tanpa faktor resiko. Kelebihan studi cross-seksional, yaitu yang pertama, relatif mudah, murah, hasilnya cepat diperoleh. Yang kedua, dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Yang ketiga, jarang terancam loss to follow up atau drop out. Yang keempat, memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum, tidak hanya pasien saja, sehingga lebih general. Sedangkan kekurangan dari studi cross-seksional adalah yang pertama, membutuhkan jumlah subjek yang banyak, terutama bila variabelnya banyak. Yang kedua, tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insidence maupun prognosis. Dan yang ketiga yaitu, studi prevalensi hanya menjaring subjek yang telah mengidap penyakit cukup lama. Jadi kesimpulannya adalah, penelitian cross-seksional adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow-up, untuk mencari hubungan antara variabel independen atau faktor resiko dengan variabel dependen atau efek. Studi cross-seksional ditandai dengan ciri-ciri bahwa pengukuran variabel bebas atau faktor resiko dan variabel tergantung atau efek dilakukan secara simultan atau pada saat yang bersamaan. Variabel-variabel yang termasuk faktor resiko dan efek diobservasi sekaligus pada saat yang sama. Beberapa tujuannya adalah mencari prevalensi serta insidensi satu atau beberapa penyakit tertentu yang terdapat di masyarakat. Memperkirakan adanya hubungan sebab akibat pada penyakit-penyakit tertentu dengan perubahan yang jelas. Menghitung besarnya resiko tiap kelompok, resiko relatif, dan resiko atribut. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dan mengidentifikasi faktor resiko dan efek. Menetapkan subjek penelitian. Melakukan observasi atau pengukuran variabel-variabel, melakukan analisis korelasi dengan membandingkan proporsi antar kelompok. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.